Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas yang memang ini lagi viral ya, soal pagar laut ya, yang tadinya disebut pagar misterius, sekarang sepertinya udah nggak misterius lagi lah ya. Dan ini yang lucu ya, ini perkembangannya selalu update itu, semakin seru saja setiap waktunya ya. Bahkan udah kayak sinetron ini ya. Kalau jadi tontonan lah bagi publik ya, bagaimana pejabat-pejabat di tanah air ini seperti nggak berdaya begitu ya. Ini jadi tontonan tersendiri. Tadinya bilang misterius, nggak tahu begitu ya. Tiba-tiba ada bocor alus, Tempo. Bahkan ini publik bisa ngecek di aplikasi Bumi ya. Dan ternyata itu ada sertifikatnya, HGB dan hak milik. Ya, akhirnya terpaksalah yang tadi bilang nggak tahu misterius gitu, akhirnya membenarkan ini Menteri ATR dan BPN Nusron Wahid akhirnya membenarkan bahwa ya benar memang ada itu sertifikat dan bisa dicek di aplikasi. Berikut pernyataan Nusron Wahid. 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana siapa pemilik PT tersebut, silahkan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Ya, meskipun sudah membenarkan ya, tapi kalau dari pernyataan itu terlihat kayak masih takut-takut begitu ya. Bayangkan untuk menyebut siapa PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa itu saja, rakyat disuruh, publik disuruh ngecek sendiri ke AHU katanya. Ya ampun Pak, sebutin apa Pak? Jadi kayak benar-benar sungkan banget, takut banget begitu ya. Nah, kita akan membahas ini dengan narasumber yang sama sekali nggak sungkan ini. Saya yakin nggak takut ini tamu-tamunya dari ini ya. Ada Pak Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Bang Hosinuddin ini ya. Lagi trending topik hari ini tadi saya cek ya. Tangkap Hosinuddin katanya, biasa itu ya, buzzer. Ya, dan kemudian Pak Narko. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam. Nah, ini saya ke Pak Hosinuddin dulu deh ya, karena kan tadi itu sudah kayak sinetron yang kalau dulu kita ada ngikutin sinetron Tersanjung, kalau sekarang nggak tahu nih apa judulnya. Aguan satu ini. Tergadai. Tersandra. Tapi ini yang sebelum saya tanya, saya sebenarnya gemes juga ya ngelihat pejabat-pejabat itu yang bilang nggak tahu gitu, misterius. Tapi terus ternyata ujuk-ujuk ada sertifikatnya. Lah, kok nggak ada konsekuensi hukumnya? Orang dia itu pejabat publik. Coba kita ya, Pak Hosinuddin pasti kan pernah dituntut hoax gitu. Saya udah pernah pasti, selalu coba rakyat biasa, selalu deh ITE, hoax dan lain-lain. Giliran pejabat aja yang nge-hoax. Dia tenang aja gitu ya. Pasti sudah punya pengalaman juga ya. Saya juga pernah, banyak publik yang bersuara pasti dibenturkan dengan penyebaran hoax seperti itu ya. Tapi giliran pejabat yang hoax ini seperti ini. Tapi perkembangan terbaru ini Pak Hosinuddin, silakan. Ya, saya pikir saya ingin memberikan kritik ya. Walau sudah ada kemajuan, tapi tetap kita harus kritik. Kalau disebut sudah terbongkar, sebenarnya dari statement Menteri ATR itu masih misterius juga. Yang dia buka kan pengakuan tentang adanya SHGB dan sertifikat hak milik di atas laut. Tapi dia sampai hari ini belum membuka siapa yang magerin. Masih misterius sampai hari ini. Ada yang ngaku dari nelayan, jaringan nelayan Pantura. Aguan PIK masih membantah. PIK pun membantah begitu. Dia cuma mengakui sertifikat, tapi membantah pagar itu ya. Ya, makanya saya yang heran, saya sudah ke KKP. Di beberapa media juga sudah saya sampaikan nama-nama yang terlibat, kok nggak ditindaklanjuti begitu loh. Ada Engcun atau Gojali, ada Mandor Mehmet yang punya proyeknya, ada Ali Hanafiah Lijaya. Ini orangnya Aguan. Kenapa ini kok nggak diverifikasi lebih lanjut orangnya begitu? Lah nggak tahu gitu loh. Nah, soal pagar ini kan masih rahasia sebenarnya dari sisi siapa yang punya. Makanya dalih mereka melakukan pencabutan kan karena nggak ada yang ngakui. Jadi ya oke lah, karena nggak ada yang ngakui kita cabut. Tapi kan mustahil. Dan kalau kita bicara laut itu berarti ada kewenangan beberapa lembaga loh. Pertama tentu KKP. Yang kedua polisi, karena ada polisi air.
Ketiga ada TNI AL. Jadi kalau kita bicara proses pemagaran tadi, tidak sekedar siapa yang melakukan pemagaran, tapi siapa yang melakukan pembiaran. Nah, dalam konstruksi hukum pidana itu ya, pelaku kejahatan itu bukan saja orang yang melakukan, tapi turut serta, membantu. Itu juga bagian dari pelaku kejahatan. Setidak-tidaknya terjadi proses pembiaran. Ini adalah tindakan pidana. Mbak Rahma, ada orang mau mencuri, tahu tapi dibiarkan, apalagi dikasih linggis untuk nyokel. Itu juga pelaku kejahatan walaupun yang mencuri orang lain. Makanya harus diperiksa ini, ya pejabat-pejabat di KKP, siapa yang membiarkan? Biasanya Pak ya, Pak Narko, pejabat itu kalau ada kewenangan di dia, dikutik-kutik orang, marah itu, ini kan kewenangan saya. Nah ini ada kewenangan laut, ada sampai pagar laut, oke lah kalau pagarnya itu 1 meter, 5 meter mungkin belum ketahuan. Ini sudah 30,16 km. Jadi KKP harus diperiksa ini. Itu sertifikat itu juga pelanggaran sebenarnya, harus diduga kuat ada korupsi dong, karena mana mau itu menterinya atau yang terkait mengeluarkan sertifikat yang jelas-jelas menyalahi aturan kalau nggak ada hepengnya, betul nggak? Nah itu yang mau saya kritik. Ini apa yang disampaikan Menteri ATR itu tidak jujur sebenarnya, masih menutupi. Pertama dia membatasi apa yang disampaikan 263 sertifikat itu dan 17 SHM itu hanya di desa Kohot. Padahal yang dipagari itu bukan hanya desa Kohot. Dan kami dapat informasi sertifikat-sertifikat ini ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang, di beberapa desa. Setidaknya yang sampai ke saya itu ada 7-8 desa yang punya wilayah pantai dan laut. Kenapa ini disimplifikasi ke Kohot saja? Ada kecamatan-kecamatan lain. Kohot itu kan Paku Haji. Sementara yang kecamatan Teluk Naga jumlahnya lebih dari 263 dong. Ya kita duga kuat loh, baru Kohot saja 263, belum Tanjung Pasir, ya belum kecamatan Teluk Naga, belum kecamatan yang lainnya. Ini kan baru Paku Haji Kohot itu. Satu desa saja, padahal di kecamatan Paku Haji ada juga beberapa desa yang punya batas wilayah pantai laut. Yang kedua saya juga curiga, kenapa kok Menteri mengatakan bahwa cara untuk melakukan tindakan nantinya itu adalah dilihat dari garis bibir pantai berdasarkan peta geospasial. Artinya begini, kalau dia ada di dalam batas bibir pantai berarti aman, dianggap daratan. Kalau dia di luar berarti dianggap melanggar. Terus dia merujuk, kita cek nanti sejak tahun 1982 batasnya di mana, 83 di mana sampai 2024. Ya ukuran untuk melihat ini pelanggaran atau tidak kembali ke belakang. Yang kemudian didalihkan ini dulu daratan, sekarang kena abrasi misalnya begitu. Masa berlaku surut? Berlaku surut, justru yang harus dilihat di 2023 sertifikat itu turun. Prosesnya kan sejak 2021 sampai 2023. Cek aja 2021 sejak proses itu pihak pengukur di BPN masa bisa mengukur laut? De facto itu sudah laut semua yang ada. Kalau sampai pakai alasan itu konyol sekali Pak Husainuddin. Itu dulunya daratan. Enggak, kekuasaan kita itu enggak ada yang namanya konyol. Berapa banyak kekonyolan di negeri ini akhirnya didiamkan? Kalau gitu jawab aja, loh ini zaman dulu tahun sebelum ada Nabi Nuh ini semua dulu daratan. Bisa jadi begitu. Makanya kita pagari dulu ini narasi itu. Kalau enggak dibuat begitu aja analoginya. Jadi ada dua. Pertama, mengisolir, mensimplifikasi bahwa seolah-olah persoalan hanya di Kohot. Padahal ini sampai Tanara, sampai perbatasan Serang loh ini, pagar ini. Sampai masuk ke Serang, sampai masuk ke Serangnya. Jadi ini luar biasa ya nih ke Marwan ya. Kalau biasanya kan kita tahu ada mafia tanah. Itu pun nggak ada yang bisa menyentuh, nggak ada yang bisa menyelesaikan banyak korbannya. Ternyata sekarang ada mafia tanah dan laut begitu ya. Dan ini sebenarnya mafia laut ini luar biasa tadi dijelaskan oleh Bang Husainuddin ya. Ternyata semuanya jangan-jangan sudah sertifikat semua, sudah hak milik laut kita itu hak milik orang semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih atas kesempatan untuk bisa bersuara di channelnya Mbak Rahma. Kita digiring untuk bicara hal-hal yang mungkin kalau mau nanti di ujungnya itu dikategorikan sebagai pidana biasalah gitu. Ya. Padahal ini kejahatan sistemik. Jadi penyebutannya juga bukan mafia, tapi state corporate crimes. Jadi kejahatan tingkat tinggi. Kalau mafia itu kan paling orangnya ini bergabung pengusaha dengan penguasa, memanfaatkan semua sarana yang dimiliki oleh negara. Untuk apa? Untuk
melakukan kejahatan dalam rangka mengejar keuntungan rente yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara misalnya ini ya, dari laut yang dipagar itu sebetulnya apa motifnya? Motifnya cari untung besar, motif. Modusnya menghalalkan segala cara yang tadi disebut sebagai state corporate crimes. Desa Kohot itu kalau dihitung misalnya berapa potensi pendapatannya ya, lupakan misalnya soal suap apa segala, tapi dari sisi pendapatan kotor ada pelang yang menunjukkan bahwa di pinggir pantai ini harga tanah 60 juta per meter. Nah, Desa Kohot itu punya luas kira-kira dari reklamasi. Ini nanti bakal direklamasi gitu loh. Jadi sudah dipatok dulu, nanti direklamasi jadi darat, itulah yang tadi harganya itu menjadi 60 juta per meter. Itu baru 300 hektar yang ada di Kohot yang sudah yang sudah potensial ditemukan bahwa ini nanti bakal direklamasi itu sekitar 1.500 hektar. Dikali 60 juta per meter, itu potensi uangnya itu 900 triliun. Untuk nyuap sana sini paling juga keluar 100 atau 50 triliun, itu udah sangat besar gitu. Nah, inilah skala rente yang sangat besar, inilah yang menjadi bagaimana si penjahat-penjahat ini, pelaku kriminal ini, itu menghalalkan segala cara sehingga tidak peduli dengan undang-undang, konstitusi dan sebagainya. Seperti misalnya ada putusan MK nomor 85 2013. Itu tidak boleh ada sertifikat di laut. Ya kan? Kemudian ada aturan-aturan lain yang menyatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan untuk dikuasai. Tapi semuanya itu kan dilupakan. Nah, aja gitu ya. Sekarang kita digiring untuk hanya bicara tentang pencabutan pagarnya. Pagar. Iya kan? Kejahatannya nggak digembar-gemborkan TNI, malah pakai amfibi, saya lihat tuh fotonya gitu ya. Nah, padahal ini kejahatannya itu nilai korupsinya, kerugian negaranya itu sangat besar dan tidak pernah dibahas untuk misalnya nangkap siapa pelakunya. Nah, pelakunya itu ini satu paket dengan yang di darat. Ya, betul. Yaitu siapa? Aguan Salim, didukung oleh siapa? Oleh Joko Widodo waktu jadi presiden dan menteri-menteri yang ada, dan menteri yang dulu jahat itu sebagian sekarang masih dipakai sama Prabowo. Jadi, kalau Prabowo ingin menemukan dan memberantas ya, menghabisi nih para pelaku state corporate crimes ini, mulailah dengan misalnya pecat tuh menteri-menteri bekas peninggalan Jokowi. Lalu tegakkan aturan konstitusi dan sebagainya sehingga nanti kita menjadi negara yang benar-benar berdaulat. Karena di balik ini sebetulnya kedaulatan kita juga terancam. Cina akan sangat bebas keluar masuk. Ini juga kepentingan Cina, didukung Cina juga ini proses yang namanya penguasaan laut dan PSN PIK 2 ini semuanya. Ya, kita gitu. tahu laut itu memang sangat strategis ya, Betul. sehingga memang itulah alasannya tidak boleh dimiliki perorangan ya. Betul. Karena itu bagian dari pertahanan negara. Iya, ya. jadi Sehingga kenapa ini hanya kok boleh dimiliki negara. tidak dikejar ke sana gitu loh. Tegakkan hukumnya, tangkap ini terus berupayalah untuk menemukan atau menangkap. Memang sebetulnya ujungnya itu adalah reklamasi ini yang dipatok ini tujuan nanti untuk direklamasi, ya kan? Nah, begitu dilihat ternyata bahwa yang membayar dan yang menyuap dan sebagainya itu, yang sehingga keluar sertifikat itu adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu milik Aguan, atau malah ada yang bukan sekedar terafiliasi, anak usahanya, memang miliknya. Anak gitu. usaha. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa tidak berani
Kenapa masih mipir-mipir untuk Nah, sekedar itu pertanyaannya saya Iya, ke Pak Pak Narko Narko ya. ini ya. Karena kalau tadi pernyataan Pak Nusron aja menyebutkan siapakah PT Intan Makmur, Agung Makmur dan Cahaya Inti Santosa, cek sendiri. Padahal ya cek sendiri kita udah terang-terang bahwa Cahaya Inti Santosa ini anak perusahaan dari PIK 2. Iya. Sementara Intan Agung Makmur, nah ini sudah dibongkar oleh netizen lagi karena pejabatnya nggak mau ngomong. Ya, itu direkturnya dimiliki oleh dua entitas ya, Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya, di mana tokoh-tokoh penting pemimpinnya adalah Belly Jalil ya, di mana itu orangnya Aguan ya, dikenal publik, dan juga Freddy Numberi. Ini bahkan mantan presidir Sedayu Group sebelum digantikan oleh Nono Sampono ya. Jadi ini kan, tapi belum ada benar Pak Narko. Yang baru dilakukan cuma cabutin tuh bambu-bambu yang nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Itu aja. Tapi belum ada statement yang mengatakan, yang menyentuh ke akar permasalahan, yaitu mereka. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Sarita. Saya kalau suruh jawab dan suruh ngomong ini panjang banget nih. Panjang banget ceritanya gitu. Cuman seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, memang benar. Kalau judul pembicaraan kita tadi dibilang sama Mas Ahmad Kojinudin apa? Tersanjung. Saya bilang judulnya ini tersandera. Tersandera oleh dosanya masing-masing. Ya, betul. Oh betul. Tersandera oleh dosanya masing-masing. Kita bikin sinetron itu deh. Ya. Sehingga semua tidak berani berbicara. termasuk Jokowi, presiden. termasuk Jokowi, Termasuk Prabowo. termasuk Prabowo. Jangan-jangan kampanyenya. Prabowo tidak berani bertindak, dia tersandera dengan masalah dia. Karena dia, tapi seharusnya Prabowo nggak boleh tersandera. Karena apa? Dia punya otoritas kok. Dia ngomong jelas, dia dilindungi hukum. Dan saya yakin kalau Prabowo berani bersikap bertindak tegas untuk mementingkan kepentingan negara dan rakyat, apapun yang dilakukan oleh dia, berhadapan dengan siapapun dia, rakyat siap jadi bemper, termasuk saya. Tapi kalau Prabowo pengecut, ya udahlah, matilah sekalian. Iya, itu yang saya heran. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya meninjau kepada pejabat, kepada pejabat ini, ya juga sedihlah kepada ini para pengusaha busuk ini. Jangan anggap rakyat itu buta. Ini kalimat saya dulu. Jangan anggap rakyat itu tuli. Jangan anggap rakyat itu tolol. Jangan anggap rakyat ini buta, tuli, tolol kepada pejabat. Dari mulai Prabowo dan semua menterinya. Tidak, rakyat itu tidak buta dan tidak tuli dan tidak tolol. Jadi jangan tipu-tipu kita lagi. Ini pagar siapa punya. Saya bilang mengusut ini nggak butuh 1 hari. Jelas ini Aguan punya. Penyandang dadanya ada namanya Ali Hanafi Lijaya. Ini orang kepercayaan si Aguan. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu itu. Tak mungkin dulu duitnya si Ali Hanafi. Untuk apa sih Ali Hanafi mengeluarkan ratusan miliar pagar itu? Jadi ada di sini. Terus sekarang mencoba menipu rakyat yang dianggap oleh mereka tolol. Sekarang ini mereka melakukan langkah karena menganggap kita ini tolol. Dengan memerintah angkatan laut bongkar supaya diem. Ngajak rakyat. Tidak, kita pingin ke apa ini? Pengkhianatan terhadap negara atau makar terhadap negara ini dibongkar secara utuh. Kalau tidak dibongkar secara penuh, ini akan menjadi presiden negatif ke depan, akan diulang lagi. Ya, laut dikapling itu udah pengkhianatan. Ya. Laut dikapling itu udah suatu pengkhianatan. Jadi pemerintah jangan tipu-tipu lagi lah kita. Ya. Menteri, ya Prabowo lah pertama lah yang saya bilang, jangan anggap rakyat buta tuli tolol. Jangan tipu-tipu kita dengan mencoba meredam dengan membongkar pagar laut. Sekarang belum diketahui pembangunnya. Saya berani nyatakan, kalau sekarang pemerintah belum tahu, pejabat pemerintah belum tahu siapa yang membuat pagar itu. Pejabat pemerintah itulah yang buta, tuli, tolol. Saya katakan. Kalau pejabat tidak tahu siapa yang bikin pagar itu, itulah pejabat yang buta, tuli, tolol. Atau pejabat yang berkhianat kepada rakyat. Dua-duanya. Dan dua-duanya itu nggak diperlukan.
Pejabat yang merendahkan rakyat dianggap buta tutolo itu nggak dibutuhkan oleh negara ini. Pejabat yang mengkhianati rakyat juga dibutuhkan oleh negara ini. Bagusnya pergi saja. Masih banyak orang Indonesia yang lebih baik. Ini pengkhianatan. Saya ingat kata-kata senior saya itu Pak Suripto. Ini udah makar pengkhianatan terhadap negara, nggak ada lagi dibawa ke pidana umum. Tangkap pelakunya, hukum mati, hukum perang. Ini yang saya sedih sekarang apa? Pejabat, ya dari mulai presiden sampai presiden, lebih parah lagi presiden sebelumnya Jokowi, nganggap kita ini kan tolol, ditipu-tipu saja. Masa sampai sekarang pagar tidak tahu, sekarang diredam dengan cara untuk ini. Pelakunya udah ketahuan, nggak usah ditanya. Nggak, mana ada yang melakukan. Ini terjadi kenapa? Semua terlibat. Dalam kasus ini semua terlibat, makanya saya katakan tersandra. Kenapa saya katakan semua terlibat? Pertama dari mulai Erlangga Hartarto yang mengeluarkan keputusan PSN, dia itu terlibat. Kemudian ada yang sertifikat ini, laut, itu semua menteri ATR, BPN itu terlibat. Dari mulai yang lalu siapa yang keluarkan? Saya baca di media dari mulai si Hadi Cahyanto. Ini jenderal gendeng ini saya bilang. Saya ngomong dia jenderal gendeng, dia bintang 4, jenderal pengkhianat. Kalau dia yang mengeluarkan. Berikutnya siapa lagi? AHY. Tinggal diusut lah siapa yang itu. Habis itu sekarang AHY nggak ngaku. Sebelumnya Sofyan Jalil, sebelumnya Sofyan Jalil. Habis itu Hadi Cahyanto, kemudian si AHY, sekarang si Nusron. Tinggal diusut siapa yang mengeluarkan ini. Kan dari tanggalnya itu nggak tahu. Dia kan tersandra ini kan. Kemudian Menko-nya Luhut, yang selalu bilang apa jasamu rakyat kepada negara. Biar kita mungkin jasanya kecil, tapi kita nggak maling. Iya. Ini maling ini. Kata Luhut, kau maling juga. Buktikan kalau saya maling. Akan maling juga. Ya. Itu kan kalau dia katakan kalau kau nanduin jabat maling, itu mengkonfirmasi kalau semua pejabat maling. Betul. Dia mengakui berarti. Itu berarti mengkonfirmasi. Si Luhut itu mengkonfirmasi semua pejabat maling. Dia baru menduga kita kalau jabat maling, belum tentu. Kita bukan tipe-tipe maling kayak gitu kan. Dia juga bertanggung jawab. Dampaknya, apalagi Jokowi yang mau buat kebijakan, semua tersandera. Kalau nanti aku ngomong, yang lain juga akan membongkar dosaku. Aku ngomong, yang lain bongkar. Yang dosamu banyak kok. Mungkin di dunia ini kau bisa lolos, mungkin di akhirat enggak. Satu, yang kedua, yang paling menyedihkan menurut saya tapi kalau orang beragama itu, janganlah kamu mati ninggalkan catatan negatif kepada turunanmu. Jokowi dengan anak-anaknya, keluarganya turunan penipu maling gitu. Mungkin menteri juga ini penipu maling gitu. Makanya bongkarlah secara utuh. Bukan pekerjaan sulit kalau menurut saya. Bukan pekerjaan sulit. Kita udah sepakat kalau diskusi ini bukan pekerjaan sulit ini. Siapa yang mulai? Termasuk pengusaha. Apalah namanya, saya nggak suka. Kalau oligarki itu kan sudah gabungan kan. Pengusaha busuk ini. Pengusaha busuk ini namanya orang kalau udah rakus serakah nggak ada batasannya. Orang kalau udah rakus serakah itu nggak ada batasannya. Apapun yang miliki kurang. Dan ini orang pasti orang nggak beragama. Karena mohon maaf ya, di agama kita ini muslim diajarin kalau udah rakus dan serakah nggak ada cukupnya itu orang. Nah ini terjadi. Dan orang yang tetap mengumbar keserakahan kerakusan itu umumnya nggak beragama. Dia nggak percaya kalau di akhirat nanti dipertanggungjawabkan, nggak ada itu. Padahal kita katanya negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila itu menandakan bahwa kita semuanya beragama. Jadi nyatanya nggak ada yang kita ini kan, kita apakan. Jadi menurut saya di sini yang kita kalau saya nuntut itu adalah pejabat dari mulai presiden, menteri-menteri, baru kemudian pengusaha rakus. Pengusaha rakus ini berbuat seperti sekarang ini karena diberi karpet merah atau diberi jalan oleh para pejabat yang jadi pengkhianat rakyat. Tuh, dia bilang. Gampang membongkarnya, saya katakan, gampang. Dan pada kesempatan ini juga saya mengimbau, kalau tadi saya bilang kata kepada pejabat dan kepada pengusaha, kepada rakyat. Kepada rakyat, jangan masa bodoh, jangan diam aja, jangan takut menghadapi kelompok-kelompok bajingan pengkhianat ini. Makin seneng dia. Pejabat pengkhianat dan oligarki atau pengusaha busuk ini paling senang dia kalau lihat rakyat miskin, rakyat bodoh, rakyat takut. Ini makanan dia ini. Karena itu kita sebagai rakyat
jangan bodoh, jangan takut menghadapi bajingan ini. Menang kalau kita Kalau miskinnya kayaknya nggak bisa dihindari ya. Jangan miskinnya. Makanya kita jangan bodoh, tidak akan miskin. Karena kita kaya. Bagus. Kalau kita tidak bodoh dan kita bersatu, kaya. Tapi selama ini kan tidak. Didatengin preman takut. Ini dua bagian dari pengkhianat di preman nih. Nah, gitu. Jadi Ditangkap polisi takut. Ditangkap Polisi juga polisi. bagian, Pak. Polisi. aparat itu, Ya. pejabat itu diantaranya yang paling dominan polisi, pemerintah daerah, BPN dan lain-lain. Tapi untuk kasus ini, kasus pagar laut dengan perampasan tanah di Tangerang itu, bajingan pengkhianat itu adalah polisi. Saya tidak bilang itu oknum. Saya tidak bilang itu oknum. Saya cerita dengan salah satu korban namanya Chandra Charlie itu. Dia sampai ditangan oleh Kapolda Banten. Dikriminalisasi oleh tangan. Berarti Polda kan tahu. Kalau sudah Kapolda, Kapolres sampai ke bawah Kapolsek, apa itu oknum? Saya katakan itu oknum. Terus kalau semua kepala desa sampai camat terlibat, apa itu oknum? Wah, bisa ke atas nih jangan-jangan. Sampai ke atas memang. Memang pengkhianat di sini banyak kok. Mungkin sampai ke presiden pengkhianat. Terutama pengkhianat saja. Bukan mungkin berarti itu. Kalau Jokowi itu pengkhianat, bukan mungkin. Pengkhianat. Terus BPN, nggak mungkin ini oknum mengeluarkan sertifikat ribuan hektar di laut. Itu kan melalui lewat legalisasi kepala desa dulu kan, camat dulu kan, tidak oknum. Jadi memang institusi pemerintah ini jadi pengkhianat rakyat. Jadi kalau rakyat juga masa bodoh dan tidak tahu, sebentar lagi negeri kita hancur lebur. Dan potensi kalau hal ini dibiarkan, kita sudah lihat PIK 1. PIK 1 itu penghuninya 95% atau 97% itu Cina. Jadi kalau kita nggak boleh bilang Sarah, dia sendiri pun menunjukkan tingkat sentimen Sarah yang menonjol. Sekarang PIK 2. PIK 2 yang sekarang ada di Muara itu, dipagar. Dampaknya tahu nggak? Kampung Muara itu banjir terus. Nah kalau pagar laut ini terus direklamasi sampai kota sampai tanah terjadilah satu negara aguan. PIK 2. Kerajaan aguan. Bukan aguan, kerajaan aguan. Kita tahu tokohnya si aguan kan. Republik Indonesia udah hilang. Ya, sekarang ini saya sebetulnya ya baru setitik debu saja lah. Merasa bahwa di tanah itu, di daerah itu masih ada negara kesatuan Republik Indonesia. Tadinya saya nggak nganggap. Ini ada nggak? Ini bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia atau tidak? Karena polisinya, kepala desanya, BPN-nya, TTBG, tambah preman, tambah si agun, mengiris rakyat itu semuanya. Ditanya pagar pun tidak ada yang tahu. Tapi dengan adanya perintah Presiden Prabowo bongkar itu, oh ada juga rupanya negara kesatuan Republik Indonesia di sini. Walaupun baru setitik itu. Kita berharap bongkar keseluruhannya dan kembali kepada yang semula. Jadi Mbak Rahma, ini pengkhianatan negara kepada rakyat. Kalau menurut saya pengkhianatan negara kepada rakyat. Ya ini kejahatan Terorganisir. Kejahatan pada Jangan negara. diadilin, tangkap pelakunya, hukum mati. Ya, bukan pidana biasa, Bukan kejahatan pidana pada negara. Karena semua terlibat. Iya, Nah, kejahatan itulah mungkin kepada dari negara. saya, Mbak Rahma. Iya, makanya Terima kasih. serem juga ya kalau raja. Tadi katanya Raja Aguan Ini akan jadi kerajaan aguan. berkolaborasi dengan Raja Jawa. Berkolaborasi sama yang ngakunya Raja Jawa. Saya kalau bilang Raja Jawa, marah nanti Sultan. Oh iya. Ini orang yang ngaku Raja Jawa palsu. Raja Jawa palsu. Atau kalau saya bilang bajingan. Bisa ini. Tapi terus terang memang ya saya ke Pak Hussein, saya itu belum pernah lihat ada orang seserakah ini gitu ya. Betul. Saya juga belum pernah saya. Saya sudah di dunia ini udah 70 tahun. Iya. Baru ketemu manusia Umur ini. Seumur gitu. Seumur tanah aja nggak cukup, laut pun diembat dimakan juga. Terus nggak tahu gitu. diri, nggak punya malu lagi. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Anaknya dungu pun dipaksakan jadi wapres. Luar biasa itu. Anaknya dungu. Ya. Begitu. Makanya katanya Pak Narko tadi itu apa? Saya tuh heran ya. Kalau orang serakah kayak gitu tuh nggak inget mati atau gimana ya? Atau kalau malaikat mautnya datang dikasih putusan Mahkamah Konstitusi? Karena orang yang seperti itu. Disuap sama Mahkamah Konstitusi. Karena orang yang seperti itu menganggap hidup ini cuma di dunia. Setelah mati ya udah jadi sampah. Nah orang beragama tidak.
setelah hidup di dunia kita ada hidup lagi di akhirat, dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia. Orang kayak itu nggak ada. Jadi gua manfaatkan sepenuhnya selama hidup. Kalau nggak beragama komunis dong. Kalau saya bilang komunis, saya bilang dia nggak ngaku mungkin komunis. Kalau saya bilang komunis, orang yang tidak mau mengikuti norma, yang tidak pernah mau berpikir berbuat salah itu adalah beban, itu nggak beragama itu. Iya, tapi saya ke Pak Husnudin tadi ya, karena begini, benar kata Pak Narko ya, jangan sampai ini berhenti dalam drama pencabutan pagar saja. Ya, ini karena kan nanti drama didramatisir, teatrikal, pencabutan melibatkan rakyat, pagarnya dicabut, setelah itu ditimpa berita-berita lain, nanti Deddy Corbuzier komentari makan gratis, apa-apa lupa orang, gitu kan? Nah, ini gimana ini kalau menurut Pak Ahmad Husnudin, perjuangan masih panjang ini? Agar tidak jadi drama, maka proses pengusutan sertifikat hak di atas laut itu jangan dibatasi atau dilokalisir di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Harus diperiksa semua pantai dan laut di wilayah Kabupaten Tangerang. Seluruh Indonesia, Mas. Sementara ini dulu. Nah, Nanti kita akan buka lagi, ternyata modus operandi seperti ini sebenarnya di berbagai wilayah juga terjadi. Misalnya kalau kita bicara Kecamatan Paku Haji, bukan hanya Desa Kohot, ada Desa Keramat, Desa Keramat, Sukawali, Surya Bahari. Itu juga ada wilayahnya dan ada pagernya. Kemudian kalau kita bicara Kecamatan Kosambi, itu ada Dadap, Salambaran Jaya. Kemudian kalau kita bicara Kecamatan Mauk, itu ada Karangserang, Ketapang. Kita berasumsi saja ya, kalau satu desa Kohot aja ada 263 SHGB dan 17 SHM. Kalau semua kecamatan diusut, dari pagar yang sampai ke hampir Tanara itu diusut, sebenarnya masih banyak sertifikat hak guna bangunan yang ditutupi. Nah, kita jangan sampai terbuai seolah-olah ini sudah diusut, padahal itu sampling, itu pun mau dibatasi dengan batas bibir pantai yang nanti kita tidak tahu narasinya apakah digeser ke tengah sehingga yang ini seolah-olah legal. Karena saya lihat ada modus operandi yang agak sedikit berbeda, walaupun faktanya sama-sama akan menguruk laut. Kalau dulu waktu kasus pantai utara Jakarta itu benar-benar reklamasi. Dia tahu itu wilayah laut dan akan diubah menjadi daratan. Maka nomenklaturnya adalah reklamasi. Kalau yang sekarang ini dia mau mengubah narasi bahwa ini bukan reklamasi, tapi apa? Restorasi. Jadi dulu mereka mau menganggap kita ini tolol. Karena kalau reklamasi nggak bisa dimiliki kan. Perizinannya juga panjang. Oh itu. Kalau ini kan lebih hak milik kalau daratan. Itu satu hal. Yang kedua, jangan sampai masalah laut itu melupakan perampasan rakyat yang terjadi di darat. Ya, di darat itu lebih banyak korbannya. Kalau laut itu korbannya nelayan akses saja ya, tapi tak terkait dengan kepemilikan. Sama negara, kedaulatan negara hilang. Dan itu juga luar biasa. Di darat itu rakyat pemegang hak yang menjadi korban. Modus operandinya sama. Kalau di laut bikinkan sertifikat sebagai dasar klaim terhadap laut, di darat bikin NIB dan ditingkatkan menjadi sertifikat untuk klaim sebagai milik mereka. Setelah itu pemilik yang asli itu diintimidasi, mau jual murah nggak? Kalau nggak ya udah kita uruk. Nah, dasar dia menguruk punya sertifikat abal-abalnya tadi. Akhirnya apa, pemilik tanah di darat ini daripada nggak dapat duit sama sekali, 35.000 perak pun diambil lah. Sudah gitu ada yang diutang juga, belum juga semuanya lunas. Belum dibayar udah Belum diuruk dibayar banyak. juga udah diuruk. Nah, apalagi wewenang negara di darat itu ada juga yang dikangkangi. Bukan hanya laut loh, kalau kita bicara wewenang negara. Ada sungai, ada jalan. Jalan-jalan provinsi, jalan-jalan semua Itu juga diokupasi. Saluran irigasi. Saluran irigasi. Dan ini yang menarik, modus operandi mereka untuk memaksa rakyat akhirnya melepaskan tanah itu dengan cara-cara biadab menurut saya. Kenapa? Ketika sungai itu kan sumber penghidupan. Ketika diuruk, ini apa namanya untuk tambak dan irigasi mati. Mau nggak mau mereka akhirnya apa? Daripada nggak ada hasil, jual sajalah. Apalagi sebagian sudah diuruk. Ini kan metode-metode jahat untuk mengambil tanah rakyat. Tunggu saja sampai dia yang diuruk nanti ya. Nah, balik lagi, saya kira kita jangan mau diadu domba dengan aktor lapangan. Apa kita diadu domba dengan preman gitu. Walaupun saya katakan ini terlibat semua. Kalau kita bicara sertifikat itu awalnya dari desa. Desa nanti ada notaris juga terlibat, kecamatan juga terlibat, kemudian Pemda nanti Dinas Pendapatan Daerah juga terlibat. Ujungnya memang BPN. BPN ini jangan dilihat di kantahnya loh. Ini terstruktur sampai atasannya.
Buktinya tadi SHGB, kalau kita bicara HGB itu kewenangannya menteri. Kalau itu SHM kewenangannya memang BPN. Tapi bukan BPN mandiri, dia BPN yang tingkat di Kantah, kantor tanah di tingkat kabupaten ataupun kota, dia pasti koordinasi dengan Kanwil. Kanwil itu di provinsi. Karena menterinya Menteri ATR dan BPN. Iya. Nah, saya sudah ketemu nama-nama itu begitu loh. Semua terlibat. Bupati sebelumnya Zaki juga terlibat begitu loh. Kemudian kepala kantor wilayah di Banten, lupa saya nama, itu juga terlibat. Nah, ini supaya nggak berhenti di pencabutan pagar ini. Ada rencana apa nih Pak Husni? Kan sebelumnya pernah menggugat 600 triliun atau berapa gitu ya? 616,2 triliun. Ya, kepada Aguan ya gitu ya. 616. Nah, menurut saya ini harus digugat juga ke pemerintah ya. Harus siapa ini pemilik pagar. Jadi mereka hanya mengakui sertifikat tapi ternyata tetap misterius pagarnya, tidak diakui kan ini siapa pemilik pagar. Itu harus dituntut juga ini, dibuka publik kan ini. Publik berhak tahu dong ya ini informasi. Tahu kok, sudah tahu siapa yang punya pagar kok. Iya tahu. Tinggal Prabowo tunjuk aja, kau yang punya. Udah. Perlu harus dituntut juga begitu ya. Sebenarnya Mbak Rahma, upaya hukum itu hanya modus saja untuk mengungkap ini kepada publik. Kalau kita berharap kepada pengadilan, mohon maaf. Cuman memang kita harus tempuh itu dalam rangka untuk melegitimasi bahwa kita itu tunduk pada proses dan prosedur hukum. Nggak, maksudnya terus ditekan dulu ya, tentang siapa pemilik ini. Kalau masalah laut ini sebenarnya sudah menjadi salah satu materi muatan dari 8 poin gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754/PDTG/2024/PN-JKT-PST. Yang kami gugat pertama Aguan tergugat 1, kedua Antoni Salim tergugat 2. Ketiga, PT Pantai Indah Kapuk 2, PANI, tergugat 3. Keempat, PT Kuku Mandiri Lestari. Kelima, Joko Widodo karena terlibat, kita tarik. Keenam, Erlangga Hartarto. Ketujuh, Surtawijaya. Kedelapan, Lurah Maskota. Surtawijaya sama Maskota, dan emang ke-9 itu saya tarik turut tergugat Kementerian Keuangan untuk menerima 616,2 triliun. Itu ada dalam materi. Cuman saya katakan kalau materi ini tidak diamplifikasi pada publik, nggak akan ada tindakan negara. Dan mohon maaf, kalau ini bukan keputusan politik negara, nggak kuat keputusan pengadilan. Pengadilan itu hakimnya cuma 3 biji. Mana berani melawan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, apalagi ngelawan negara. Nah, negara ini sekarang kondisinya dikooptasi oleh oligarki. Berarti satu-satunya cara adalah kita melibatkan rakyat semesta untuk bersuara. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi exit strategi yang hari ini sedang bingung mereka lakukan. Pertama, mereka mau mencari alasan apa legitimasinya ada sertifikat di laut. Kedua, mereka akan pilih mana yang diselamatkan, mana yang akan dikorbankan. Ketiga, kita mau cari bagaimana mengarahkan opini itu agar seolah-olah selesai dan puas dengan pencabutan pagar laut. Nah, ini semua harus kita kontra semua. Kalau nggak dikonter, selesai kita. Dan mohon maaf, pagar laut kemarin dicabut itu karena inisiatif lembaga yang berwenang atau karena tuntutan masyarakat? Tuntutan masyarakat. Coba kalau nggak ada yang rame, nggak kerja mereka. Dan harusnya kalau benar-benar mereka kerja, itu sudah mereka lakukan sejak pagar itu baru 5 meter. Bukan menunggu 30,16 kilometer. Bangun sejak tahun 2022. Nah, sejak tahun sebelumnya. Masa picek 3 tahun? Itu. Nah, saya kira ini yang penting kita mengkondisikan publik untuk terlibat. Jangan serahkan hanya kepada Bang Marwan gitu loh. Jangan dengan Pak Narko saja gitu. Sebenarnya juga tengah menantikan kira-kira skenario apa lagi nih. Makanya rencana skenario mereka itu segera kita counter biar nggak jadi gitu. Ya, ini sinetron tersandra ini. Ini harus tersandra. Ya, sinetron tersandra ini skenarionya kan kemarin skenario nelayan atau swadaya. Udah dibantah ya. Batal. Ini sekarang ini skenario mungkin drama pencabutan ini skenarionya ini terus kemudian. Dugaan saya ini skenario yang paling bisa menutup publik agar seolah-olah puas adalah ada yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan itu pasti kelas cimbri-cimbri. Nah, ini yang kita jangan mau nanti kalau sudah ada yang ditangkap polisi, kompres, udah dianggap selesai. Ini aktornya enggak, kita kejar sampai Aguan dan Antoni Salim. Ini yang merusak NKRI kita. Sampai ke Luhut, sampai Erlangga. Betul. Silakan ini Bang Marwan. Silakan. Iya, jadi oke, itu dari rakyat tuntutan pencabutan pagar. Tapi jangan sampai yang menuntut ini berhenti di situ. Karena ini hanya salah satu dari sekian banyak kejahatan yang mereka lakukan. Yang kedua, jangan sampai kita biarkan bahwa
dengan mereka sudah mencabut pagar, hal yang besarnya itu teralihkan dan mereka tidak merasa perlu untuk melanjutkan pengusutan. Gitu. Jadi bongkar sampai. iya, Saya jadi takutnya ya habis dicabut ini tiba-tiba ada Makanya. peristiwa apa lah nanti biasanya Iya, kan gitu kan, itu ada lah bom yang- jangan dong. Makanya saya menganjurkan ke teman-teman, oke lah Anda mau datang ke mana hari ini? Oh ya, Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Iya. Tapi saya merasa saya tidak perlu ya, udah cukup Anda aja. Karena apa? Karena saya ingin menjaga supaya tuntutan itu jangan sampai terlupakan bahwa yang besar ini adalah ini gitu. Ya kan? Yang menjadi penjahat utamanya itu sudah sangat jelas gitu. Ya, jangan sampai disimplifikasi. di sini. Jangan juga nanti ini jadi lolos. Penjahat ini sudah sangat banyak bukti-bukti di lapangan. Kalau ada proses pengadilan ini sudah sangat cukup untuk ada vonis yang berat saya kira. Jadi kalau tidak pakai hukum perang, seandainya hukum pidana, ini hukumannya sangat berat. Dan itu siapa orangnya? Aguan, Antoni Salim, dan Jokowi. Inilah pentolannya. Ya, sementara kalau kita bicara tentang pencabutan pagar, lalu nanti ini yang penjahat ini lolos, inilah yang harus kita hati-hati. Itulah sebabnya kita harus terus bersuara. Itulah yang saya ajak teman-teman, jangan berhenti di situ. Nah, terus yang juga penting adalah kita memahami situasi Prabowo, bahwa tekanan dari Jokowi masih sangat kuat. Orang-orang yang menjadi anggota kabinetnya juga itu mayoritas adalah orang-orang Jokowi. Sampai staf-stafnya aja buzzer. Masih. Nah, lalu juga di sisi lain ini yang namanya oligarki itu juga tidak akan diam. Pasti melakukan upaya. Nah, dalam kondisi yang begitu banyak variabel yang membuat Prabowo itu tidak berani bersikap lugas, tegas, disinilah saya kira kita ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa kita siap di belakang Anda. Hadapi ini semua. Mulailah dengan memecat menteri-menteri yang menjadi peninggalan Jokowi yang masih mengabdi kepada Aguan dan Salim. Pecat itu gitu. Kemudian apalagi? Ya, kalau memang harus head to head dengan Jokowi, kenapa tidak? Silakan saja, Anda toh yang jadi presiden. Sekarang Anda tunjukkan Anda menguasai TNI, bisa mengendalikan TNI. Pakai itu menghadapi Jokowi gitu. Nah, kemudian yang lain apa? Ya, rakyat Anda galang untuk bagaimana supaya ini bisa menjadi modal untuk menghadapi terutama Jokowi dan konglomerat tadi gitu. Inilah yang kita harap, inilah sebabnya saya kira kita terus harus bersuara. Jangan berhenti di pagar laut. Oke, ini hari ini sudah selesai itu hanya salah satu langkah yang masih ada ribuan langkah yang harus kita lakukan sampai ini bisa tuntas. Itu saya kira yang langkah awal-awal banget gitu ya. Betul, awal banget dan jangan terkecoh juga. Jangan terkecoh juga. Karena saya yakin, makanya saya nulis sampai tadi malam itu saya paksakan selesai. Antara lain itu adalah saya mengingatkan teman-teman. Ini bisa saja cuma alat untuk mengalihkan isu. Atau di balik ini nanti ada deal di bawah meja sehingga semuanya lolos. Aguannya lolos, Jokowinya lolos, tapi negara yang sudah dirugikan. Dan kerugian negara itu jangan lupa, bukan cuma laut yang panjangnya dari pantai itu 1 kilometer misalnya, lalu nanti ini membentang sampai ke 30 dan bisa sampai 70 atau 50 kilometer. Bukan cuma itu, yang lebih banyak itu adalah di darat. Misalnya hutan mangrove, misalnya tanah rakyat dan sebagainya. Sudah banyak sekali, bisa berlipat itu jumlahnya. Tadi kita bilang bahwa potensi keuntungan mereka dari hanya 1.500 hektar itu sampai ke 900 triliun potensi pendapatannya. Anggap habis untuk nyuap dan bayar sana sini itu paling 10% atau 20% itu sudah sangat besar. Nah, sementara di darat kalau itu hanya tadi 1.500 hektar, di darat itu bisa sampai ke 100.000 hektar. Coba dibayangkan ini, dan ini mengambil tanah negara, tanah rakyat secara zolim.
Dan ini kejahatannya sudah sangat nyata. Saya jadi ingat ini kata-kata almarhum Faisal Basri. Dengan uang 900 triliun seperti itu, monyet pun bisa dijadikan presiden. Ya, itu dia. Dengan uang segitu tuh monyet aja bisa jadi presiden. Makanya, jadi memang ini saya kira motif di balik ini memang rente besar. Rente sangat besar sehingga bisa menaklukkan siapapun ya yang berkuasa atau ormas atau siapapun. Jadi bukan cuma partai. Ormas juga bisa dikuasai. Rente boleh, tapi tidak boleh nindas orang. Ya, tapi motif lain adalah ada kepentingan Cina. Jangan lupakan itu. Ini Jokowi ini sangat di backup Cina. Mungkin nanti kita bisa membahas hal lain yang sangat strategis sebetulnya. Biar ini dulu lah. Nanti terlalu Iya, banyak. tiap kali kalau mengangkat isu itu selalu bilang rasis gitu. Padahal justru itulah tindakan yang eksklusif itu yang rasis sebenarnya ya. Pemagaran tembok di PIP 2 sekarang itu sudah rasis. Memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin. Itu udah rasis. Dengan etnis yang berbeda begitu. Yang berbeda. Baik, ini Jadi kalau bicara kerugian secara fisik yang dialami negara dan rakyat itu bisa ribuan triliun. Tapi kalau ditambah dengan nilai kerugian moral yang dialami oleh rakyat itu bisa tambah lagi sekian ribu triliun lagi. Dan jangan lupa tadi kejahatannya itu melanggar minimal 6 dari prinsip-prinsip HAM. Dari 10 prinsip HAM dalam konstitusi kita, 6 itu dilanggar. Hak hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagainya. tempat tinggal dan Itu lain-lain. ada aturannya. Tapi yang ini sekarang ini kuncinya, ini saya ke Pak Narko dulu ya. Kuncinya ini ke Prabowo ini ya. Sebenarnya saya masih ada sedikit lah harapannya. Cuman saya benar tadi kata Bang Marwan, saya tuh heran. Padahal kan Pak Prabowo ini presidennya begitu ya. Dan bukan hanya itu, apapun tersandranya ya, apapun yang ada permasalahannya, jika ini yang langkah yang dipilih, pasti yang mendukung itu seluruh rakyat Indonesia loh. Apa yang ditakutkan Prabowo sih? Kalau dapat dukungan sebegitu kuat dari masa dengan beberapa gelintir manusia, dengan seluruh rakyat Indonesia masih milih beberapa gelintir gitu Pak Narko? Kalau Mbak Rahma tanya gitu, saya juga nggak bisa jawab. Jawabnya, nanyanya ini sama Prabowo langsung. Apa sih yang begini? Tapi kita semua tahu rakyat bahwa dia itu mendapat tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang nggak suka sama dia. Tapi ingat, yang mengendaki jadi presiden kan dia. Jadi dia harus berani menghadapi ancaman itu. Dan dia juga harus punya keyakinan kalau dia berjalan sesuai konstitusi demi kepentingan negara dan bangsa, 280 juta dikurangin para pengkhianat itu pasti dukung dia. Saya bilang, 280 juta, berapa persen yang jadi pengkhianat? Termasuk saya, siap di depan mati duluan dari dia. 58%. Ya itu. Apalagi dia sudah bisa klaim 58% kan? Apalagi mau ditakutin? Kita tahu kalau dia itu berat tekanan atau ancaman. Tapi yang mau jadi presiden kan dia. Masa dia nggak pernah menghitung ancaman dan tekanan itu? Ya kan? Tapi saya kasih jaminan sama dia. Di samping katanya dia punya pendukung 58%. Saya bilang, kalau dia menjalankan konstitusi untuk kepentingan negara dan bangsa demi kedaulatan, kehormatan, kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, ya, rakyat Indonesia seluruhnya dikurangi yang jadi pengkhianat itu akan siap mendukung dia. Nggak usah takut. Dan mati untuk mempertahankan atau memperjuangkan itu kehormatan kok. Dia kan tahu juga bekas tentara, mati kesatria itu. Kalau menurut agama mati syahid. Mati syahid saudara, jaminannya surga. Kalau agama, kenapa dia harus mikir? Kenapa harus dia mikir? Ya, saya takut lingkaran dia itu terlalu banyak pengkhianat yang menggoda dia atau menakut-nakutin dia gitu saja. Ya, kalau saya tuh nggak begitu peduli dengan 100 hari, 6 bulan atau. Iya. Saya bilang, rakyat ini udah menderita 10 tahunan. Satu itu. Yang kedua, saya dulu dinasihati sama guru-guru saya itu. Apa yang bisa kau kerjakan hari ini, jangan tunggu besok kau kerjakan. Karena besok kau belum tentu masih hidup. Kenapa harus tunggu 100 hari? Ini tindakan ini. Kenapa harus berlama-lama? Dia udah 3 bulan. Saya bilang, ya saya masih sedikit senang gitu lah. Bangga belum dengan keputusan bongkar itu. Tapi itu baru langkah kecil. Karena belum
dibongkar yang dibilang tadi Pak Marwan. Dan di darat, ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, penindasan dilakukan oleh Aguan dengan kumpulan pengkhianat itu luar biasa. Saya kemarin ke desa Muncung, Kecamatan Kronjo, ada namanya Kali Malang, itu udah diuruk. Kali diuruk. Buat jalan dia, ngangkut tanah, nguruk ke pantai. Itu baru satu. Belum yang namanya di Kohot. Dan lain sebagainya. Biadab. Rakyat itu sangat biadab. Jadi kalau pada kesempatan ini saya tanya kepada Presiden Prabowo, kalau hari ini bisa, kenapa harus nunggu 100 hari? Nunggu 6 bulan. Umur kita juga belum tentu besok masih hidup kok. Kan? Jadi kalau bisa sekarang. Karena rakyat ini sudah menunggu. Apalagi Pak Prabowo basicnya tentara. Tentara itu semuanya serba cepat, tepat. Kok di sekarang jadi lambat-lambat begitu? Itulah yang kita sesalkan gitu. Kita tunggu gitulah. Tunggu dan menunggu. Kita lihat ini nih, kira-kira nanti ini apakah bagaimana sih endingnya sinetron ini, atau akan berjilid-jilid jadi kayak itu ya, kita nggak tahu. Tapi yang saya tapi yang saya takut Pak Husainuddin ini ya tadi itu seperti kata analisa Pak Husainuddin tadi itu, akhirnya hanya dilokalisir di sini saja, kemudian ya sudah untuk sementara dihentikan. Ya kalau di sini aja, tunggu rakyat berontak. Saya yakin berontak rakyat. Karena rakyat juga udah mulai, daripada mati menderita berlama-lama, mendingan mati dalam pertempuran, gagah, kesatria, syahid. Tapi ini Mbak nyambutin pagar laut ini, itu kayak ibaratnya itu anak minta disekolahin sama orang tuanya dikasih permen gitu loh. Jadi ya berhenti nangis sebentar lah ya, gitu ya. Makanya satu langkah kecil baru dikasih permen lah ya gitu ya. Nah takutnya nih sementara tiarap sebentar, tapi di daerah-daerah lain kan Indonesia ini negara kepulauan. Lautnya banyak banget gitu ya. Kalau tanahnya sih sudah merata itu mafia tanah di hampir seluruh daerah di Indonesia. Saya baru tahu jangan-jangan laut-laut di Pulau Seribu sudah seperti ini juga begitu. Iya, yang kita harus antisipasi lah ketika mereka gagal melegitimasi hak atas laut itu berdasarkan proses dan prosedur di BPN. Mereka gunakan PP 18/2021 pasal 65 ayat 2, di mana di PP tadi dia berdalih bahwa hak di atas perairan itu bisa diproses asal ada izin dari kementerian lembaga terkait dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Oh, ada itu? Ada. Makanya harus kita kunci yang pertama, statement dari kementerian terkait itu kan KKP yang punya wilayah perairan. Dia sudah katakan tidak ada izin. Nah, ini harus kita pastikan tidak ada izin itu pada dua hal sekaligus. Pertama, tidak ada izin terkait pemagaran, sudah selesai dibongkar. Kedua, tidak ada izin pemanfaatan perairan laut untuk ditingkatkan sertifikat hak di atas tanah laut tadi. Karena kalau ini, saya tuh khawatir mereka sedang menyiapkan juga ini. Karena yang didalihkan dulu ada pemilihnya tahun 82 dan sebagainya, saya mendapat informasi ini adalah satu dokumen formil yang dibuat backdate menggunakan berkas-berkas lama. Oh, sudah ada itu dokumen bahwa ada pemiliknya tahun 82. Iya, klaimnya kan begitu. Makanya kan klaimnya ini kan seolah-olah dulu daratan terkena abrasi, nah sekarang diurusi lagi. Itu kan klaim dia, kan itu dia. Saya tanya sama 1 kilo bisa hilang gitu ya. Saya tanya sama rakyat Pulau Cangkir. Ini kamu punya lahan di sini, oh sudah kakek kamu di sini, bukan di tengah laut sana, bukan dari sini saja kok. Silakan ke Pulau Cangkir. Makanya pagari dalih-dalih itu dengan argumentasi hukum dan data faktual. Nah, ini kan menjadi data yang akan membantah. Tanya rakyat. Ya, yang kedua, pasal ini pun harus kita delegitimasi bahwa itu tidak mungkin bisa dikeluarkan izin karena bagaimanapun wilayah itu laut dan secara prosedur itu kan pengukuran terjadi 2021 sampai 2023. Kalau secara faktual itu air, terus gimana ngekernya BPN terus keluar peta tapak dan sebagainya. Makanya ini kita harus kunci semua. Cara yang terakhir, mereka ingin nanti dugaan saya akan menipu kita dengan kue yang agak kecil lagi lainnya lah ya. Tadi permen sekarang kue. Agak kue lah ya. Ya ini apa? Dicari sosok-sosok yang akan dikorbankan, diekspos berhari-hari di situ, lalu yang lainnya ini sudah tiarap dulu sementara. Mereka melakukan proses perbaikan. Karena begini, kelakuan mereka ini, Aguan ini, saya kasih contoh Pak, yang SK Budi Harjo klien saya, itu kan tanah di Cengkareng dirampas oleh Aguan, dibangun ruko, perumahan dan sebagainya. IMB-nya itu nggak terbit.
2006 proses pembangunan baru terbit 2017. Artinya apa? Mereka itu ya hajar dulu, izin belakangan, udah terbiasa. IMB itu kan idealnya kan izin dulu baru bangun. Bukan bangunan udah bertahun-tahun baru muncul. Dugaan saya ini juga begitu rencananya, tapi karena ketahuan masyarakat rame, ya mudah-mudahan ini batal gitu loh. Nah, persoalan selanjutnya untuk menarik kasus ini sehingga sampai kepada aktor utama Aguan ini ya, Antoni Salim, Aguan terutama lah. Memang ini pinter mereka membuat layer-layer yang seolah-olah secara hukum putus. Putusnya kan nanti di perusahaan pengupul tanah tadi. Paling nanti yang jadi korban Engcun Gojali, Mehmet, ya Freddy yang ada di atas tanah. Nah, saya pernah dapat pengakuan dari si Engcun cerita sama ini kan Cina Beteng ini ngobrol, Bang, gimana nasib gua? Cun, ente ini kan udah berani namanya di situ, ente nanti yang kena. Ya gimana lagi, Bang? Bahasa si Engcun itu cerita kepada orang yang nggak mau disebutkan, dia khawatir, tapi info cerita semua ke saya. Satu-satunya kasus yang bisa langsung kepada si siapa namanya Aguan ini adalah kasusnya Budiarjo. Karena jelas dia terdaftar sebagai pemegang saham PT Sedayu Sejahtera Abadi, dia masih aktif di situ dan proses perampasan tanah dari Supadi Kendi Budiarjo dan Ulela ini dilakukan oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi. Nah, kalau kita bicara korporasi, maka yang punya tanggung jawab korporasi adalah organ pengendali korporasi, direksinya dan juga komisarisnya. Komisarisnya Aguan. Oke, ini mungkin publik saya ingatkan dulu, Budiarjo ini adalah korban mafia tanah, di mana mempunyai tanah 1 hektar ya, di Cengkareng ya, dirampas oleh perusahaan Aguan ya. Tiba-tiba keluar sertifikat tandingan ya, dan kemudian dia dipenjara dengan alasan sertifikat memalsukan. Kalau dengan kasus Budiarjo itu nyangkut ke Aguan, karena tercatat bukti dokumen hukumnya. Walaupun demikian, kita sih nggak peduli mau lewat mana tangkap, yang penting tangkap Aguan. Mau dengan kasus ini terserah lah begitu. Karena dampak destruktif yang dilakukan Aguan ini sangat terstruktur, sistematis dan masif. Makanya saya pernah bikin tulisan, janganlah dia berlagak sok sosial dengan Yayasan Buddha Suci, bantu beras sekilo dipanggul atau berapa. Di sisi yang lain dia cari duit dari bisnis yang merampas tanah rakyat. Makanya ulama-ulama syuk itu ya, yang katanya ini banyak maslahat, dapat duit. Jangan lihat dapat duit masalahnya. Itu sumbangan-sumbangan itu duitnya dari mana? Dalam agama kita nggak dikenal. Itu bukan ulama bajingan. Ya, di dalam agama kita kan nggak dikenal kisah Robin Hood. Dari kita duit asalnya baik, halal, penyalurannya juga benar. Bukan untuk bantuan, tapi dari ngerampok rakyat. Nggak benar. Nangkap saudaranya sendiri. Iya, betul. Betul. Mending kalau ngerampok orang lain, satu saudaranya sendiri dirampok. Makanya Israel itu mending. Dia jajah negara orang untuk rakyatnya sendiri. Penguasa kita jajah rakyatnya sendiri untuk kepentingan orang asing. Good point, memang sadis banget. Betul sadis. Makanya saya bilang tadi konsentrasinya kepada pemerintah. Bajingan itu kelompok pemerintah banyak instansi terlibat di dalamnya. Ini yang terakhir ini Bang Marwan. Ini untuk mengantisipasi hal itu ya, karena terus terang apa yang terjadi di PIK 2 ini kan sebenarnya mencuat gara-gara si Pak Said Didu yang nggak kenal lelah nyinyir katanya di medsos, juga kata-katain nyinyir. Tapi terima kasih Pak Said Didu sudah nyinyir. Kalau enggak kita kehilangan laut sekian, ya kan? Para oligarki kalian diam! Kalian boleh merampok negara, menyiksa rakyat. Jadi, nah ini dalam satu kasus di PIK 2 di Tangerang ada Said Didu. Tapi seperti saya katakan tadi, Indonesia negara kepulauan ini. Nah, jangan-jangan ini adalah fenomena gunung es gitu sebenarnya banyak yang ini. Ya sudah sangat jelas ya. Jadi misalnya Bekasi muncul kasus. Pagar laut juga. Surabaya. Ya. Lalu Pak Said sendiri cerita tentang Pantai Losari di Makassar. Atau ada kasus di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, lalu Bengkulu, Lampung, apa namanya, Bunda Meri ya, ya, lalu Rempang dan sebagainya. Jadi sudah sangat banyak. Dan modusnya sama sebetulnya. Bicara modus ya seperti itu. Dan tadi kita kan ngomong tentang bahwa Budiarjo itu sangat dizolimi oleh Aguan. Tapi ini bisa lancar karena apa? Karena pengkhianat-pengkhianat yang ada di struktur negara. Ya kan? Iya, betul. Siapa yang lembaga mana yang terlibat untuk menerbitkan sertifikat misalnya? Orang punya yang asli, dia bisa tandingi. Oleh siapa? Oleh lembaga yang menerbitkan
sertifikat tandingan. Nah, itu siapa? Nah, inilah sebetulnya kalau kita mau bikin peer level ya, bahwa aguan itu di sisi pengusahanya, lalu yang sebanding dengan aguan itu di sisi penguasanya adalah Jokowi gitu. Nanti ada di bawahnya itu Erlangga dan sebagainya. Inilah sebetulnya yang juga menjadi perusak, yang menjadi pengkhianat. Jadi mari kita ingatkan ini orang-orang yang ada di pemerintahan, Anda jangan menjadi pengkhianat hanya karena Anda dapat renti besar, lalu Anda nanti bisa tetap berkuasa, atau Anda dengan renti besar itu bisa mencapai target anak dungu bisa jadi wapres misalnya. Ya kan, ini kan sesuatu yang harus kita ingatkan, dan Prabowo jangan mengikuti itu. Dan Prabowo harus berani. Itulah sebabnya tadi kita ingin ini berakhir, dan sekarang itu bola ada di tangan Prabowo. Anda mau mengakhiri ini atau melanjutkan kezoliman, kejahatan terhadap negara dan rakyat ini. Anda sebagai presiden, kalau Anda diam, Anda lalu bermain sinetron, ya kan? Sekarang pakai gembar-gembor cabut pagar laut. Kita berharap, ya teman-teman aktivis yang lain itu bilang, ini mudah-mudahan ini hanya pintu masuk. Jadi nanti dengan pintu masuk ini akan bisa masuk ke dalam ruangan sehingga nanti semua penjahatnya bisa ditangkap. Ya mudah-mudahan saja. Amin. Bahwa sekarang nih Prabowo sedang berakrobat untuk nanti menangkap penjahatnya. Itu sebabnya kita mau mengingatkan. Tapi kalau akhirnya dia larut dan takut berhadapan, misalnya tadi saya bilang head to head dengan Jokowi, ya sudahlah, tunggu nasib. Tadi Pak Narko bilang ya, bahwa jangan dibilang rakyat itu bodoh, tuli, buta, tolol. Rakyat itu tidak, yang tolol Yang buta tolol itu ya pemerintahnya gitu. Nah, kalau memang Anda seperti itu statusnya, mundur aja. Ya kan? Yang namanya Prabowo, kalau memang Anda predikatnya seperti tadi itu, ya sudah mundur aja lah. Kan saya kira dalam hal ini ya untuk mengganti pemimpin itu kan bisa dengan revolusi, dengan gerakan rakyat gitu. Tapi ini kita mengingatkan dalam rangka apa? Sebetulnya mengingatkan secara baik-baik. Ya kan, toh kita tidak punya senjata. Hanya dengan senjata dari Mbak Rahmah lewat podcast inilah kita bersuara gitu kan. Ya, jadi sebetulnya kita berharap meskipun kita ngomong keras, Anda kalau memang rakyat tidak tuli, buta, tuli, tolol, ya kan? Kalau bukan itu berarti yang buta, tuli, tolol itu Anda gitu. Itu kan terlalu kasar. Tapi ya faktanya seperti itu. Ya, tapi kita mau ya Anda jangan begitulah, ya kan? Anda beranilah berhadapan sama para penjahat itu, pengkhianat itu. Mulailah ini sebagai titik awal adanya perbaikan Indonesia ke depan. Jadi kita dengan begitu, dengan permohonan itu, kita siap untuk mendukung Anda di belakang. Ya, gitu. ini memang sudah 1 jam, tapi saya mau nutup, tapi masih mau nambah lagi. Ya, karena menurut saya ya Prabowo kita kasih waktu lagi seharusnya. Ya, meskipun ini memang sudah 100 hari, tapi kita tahu bahwa ini lawannya ini, meskipun seperti itu, tapi memang sudah sangat licik ya. Bukan lagi presiden padahal ya. Iya, bukan Dulu lagi. memang presiden, tapi sekarang udah orang biasa. Iya, Itu aja tapi susah gitu ya. susah. Memang sangat licik karena apa? Tadi itu Pak Narko, menyandranya, tersandranya di mana-mana. Jadi jebakannya itu di mana-mana. Saya yakin itu semuanya jadi tidak bisa bergerak begitu Pak Narko. Bahkan AHY aja dijadikan Menteri ATR, ini sudah masuk jebakan Batman ini dia. Kan pasti akan dijebloskan sehingga nanti nggak bisa nyanyiin Gibran gitu ya. Jadi semuanya itu disandra, dijebak-jebak seperti itu, sehingga mungkin wajar kalau Prabowo bisa agak lambat, mungkin karena berhati-hati itu Pak Narko. Kalau menurut Pak Narko setuju nggak tuh? Saya setuju hati-hati, tapi nggak setuju lambat. Lambat nggak harus, hati-hati nggak harus lambat. Ya hati-hati nggak harus lambat. Dan masalahnya sudah terang benderang. Masalah ini kan terang benderang. Apalagi yang tertutup? Apa yang tadi diceritakan ini? Apa lagi tertutup? Khusus untuk masalah PIK 2 PSN dengan kawasan pagar laut, terang benderang semuanya, sudah nggak ada yang tertutup. Masalahnya ya tersandra tadi itu. Masalah tersandra, tapi untuk diketahui
Prabowo itu jadi presiden, dia yang mengendaki, dia yang ngotot ngeyel menjadi presiden. Dia harus siap. Kalau gua jadi presiden, musuh gua banyak. Kalau dia nggak sadar itu, beleguk lah itu namanya. Apapun resikonya harusnya dihadapi ya. BTT tadi itu. Ya BTT tadi. Itulah- Dia yang mau jadi presiden. Risikonya dia harus sudah hitung. Itulah Tapi kalau dia lurus, saya bilang tadi seluruh rakyat Indonesia yang hampir 300 juta ini dipotong, para pengkhianat akan berada mendukung dia. Kenapa takut lagi? Baik. Ya itulah yang namanya pemimpin itu, kriteria pemimpin yang utama itu adalah berani ambil resiko. Iya. Kalau nggak berani ambil resiko, jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin. Saya Ya, tambahkan satu kondisi yang hari ini harus diketahui Pak Prabowo. Pak Prabowo hari ini sudah pada posisi perang yang gawat, yang dia harus mengambil satu di antara dua opsi. Dia harus membunuh atau dibunuh. Dia harus membunuh oligarki dan para penjahat ini, atau dia dibunuh oleh rakyat. Dibunuh dengan apa? Dia tidak akan dipercaya oleh rakyat. Demikian itu aja. Sudah nggak dipercaya sih, tapi kepilih aja. Tapi bisa juga bunuhnya itu secara fisik loh. Bisa juga. Bisa. Bukan sekedar tidak Semua ya. bisa. Secara harfiah Ya, Ya, itu membunuhnya. dia. Itu tadi kan imajiner. Iya. Ya kan? Kalau saya imajiner tadi ya. Konotasinya masih ini, kalau ini harfiah, bukan Harfiah. tidak mungkin. Bisa sekarang. Iya, jadi memang harus jangan lambat-lambat ya, hati-hati. Ini waktu terus berdetak, apalagi seperti kata Pak Narko tadi ya, hidup ini kan nggak lama gitu ya. Ini mungkin buat kita semua ya, hidup nggak lama, jadi pastikan di hidup kita yang singkat ini kita benar-benar mengisinya dengan memperjuangkan yang benar begitu ya. Jangan jadi malah penjilat dan pengkhianat begitu ya. Kayaknya itu masalahnya di Indonesia, terlalu banyak pengkhianat. Jadi harusnya ada bukan hanya KPK, Pak Narko, ada KPP, Komisi Pemberantas Pengkhianat. Iya harusnya. Baik, terima kasih Pak Husainuddin, Marwan Batubara, juga Pak Narko. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya selalu membaca komen-komennya ya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.